Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami kita belajar bersama pada zaman ini yang menyenangkan dari pembelajaran kami yang lainnya. Menurut kami Tuhan memberikan kebiasaan dan konsentrasi dalam belajar. Jadi menurut kami memberikan kesabaran Bapak untuk komunikasi mendekati semuanya. Terima kasih Bapak yang menyampaikan terus pembelajaran ini dari awal berakhir ke dalam haramu menyenangkan khusus yang berlanjut itu. Selamat siang Pak Eri dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persoalan pola asuh. Pengertian pola asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tetap. Lalu asuh berarti menjaga, membimbing, dan memimpin. Pengertian pola asuh menurut para ahli, menurut Cindy Debinasa, pola asuh adalah sebagai gambaran yang dipakai orang tua untuk mengasuh dengan cara merawat, menjaga, mendidik anak. Menurut Charlie Toha, pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai pendidikan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi pola asuh adalah strategi yang dipakai orang tua untuk mendidik dan membentuk anaknya secara sadar dan terukur. Menurut Irawati Darwan, ada 3 aspek penting dalam pola asuh, yaitu komunikasi antara orang tua dan anak, kewibawaan orang tua, dan keteladanan dari orang tua. Menurut Baurit, ada 3 pola asuh. Ada pola asuh orang tua memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi kontrol. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan menuntut kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab dari anak. Dalam dimensi kontrol ini ada 5 aspek di dalamnya. Aspek pertama adalah pembatasan. Di sini orang tua memberikan batasan-batasan dan larangan-larangan, tapi mereka tidak mengutarakan mengapa larangan dan batasan itu dilakukan, diuntukkan kepada anak, sehingga anak cenderung berpikir bahwa orang tuanya itu tidak sayang kepadanya. Lalu aspek yang berikutnya adalah tuntutan. Di sini orang tua menuntut anak untuk memenuhi standar dari orang tua, jadi kesannya menekan. Lalu aspek berikutnya adalah sikap ketat. Orang tua bersikap tegas atau ketat agar anak itu menuruti peraturan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Jadi anak tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Aspek berikutnya adalah campur tangan. Di sini setiap pilihan anak, setiap apa yang ditentukan anak, orang tua selalu ikut campur tangan di dalamnya. Aspek yang terakhir adalah kekuasaan yang sewenang-wenang. Di dalam aspek ini, orang tua memiliki kontrol yang sangat tinggi untuk mengatur segala peraturan yang ditetapkan pada anak. Yang kedua adalah dimensi keselamatan. Dimensi ini adalah di mana ketika orang tua berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Dari dimensi ini dibagi ke dalam beberapa indikator, yaitu pertama, orang tua yang berusaha memberikan perhatian terhadap kesejahteraan anak, responsif terhadap kebutuhan anak, juga meluangkan waktu kegiatan bersama anak, menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan anak-anak, dan juga peka terhadap kebutuhan emosional anak. Selanjutnya kami akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Nah, menurut Harlow ada 3 faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama adalah kepribadian orang tua. Jadi setiap orang tua itu pasti memiliki rasa sensitivitas, kematangan yang berbeda, sehingga itu justru akan mempengaruhi kepribadiannya dalam mengasuh anak. Yang kedua adalah keyakinan. Dan yang ketiga adalah persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Ada orang tua yang menerima pola asuh lama, yaitu ketika mereka merasa bahwa pola asuh yang diberikan orang tua mereka baik, maka mereka akan menerapkannya kembali kepada sang anak. Tapi ketika mereka merasa bahwa pola asuh itu tidak tepat untuk diberlakukan kepada anak mereka, maka mereka akan memilih ke teknik asuh lain. Nah, teknik asuh lain ini biasanya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama dipengaruhi usia orang tua. Orang tua yang usianya lebih muda biasanya cenderung lebih ke demokratis dan permisif jika dibandingkan dengan usia yang lebih tua, itu otoriter. Nah, yang kedua adalah pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan tinggi dan terutama mereka yang telah memahami tentang pola asuh orang tua, mereka cenderung akan melakukan pola asuh demokratis. Jenis kelamin juga berpengaruh, bahwa seorang ibu lebih
lebih lembut dan lebih memerhati kepada anaknya, sedangkan kalau ayah itu cenderung ke otoriter. Dan yang selanjutnya adalah status sosial ekonomi. Orang keluarga yang berasal dari kalangan menengah atau bawah biasanya lebih bersifat otoriter kepada anaknya jika dibandingkan dengan yang kelas atas. Temperamen juga menjadi pengaruh dan kemudian situasi. Kalau situasi ini berasal dari anaknya, itu ketika anak yang memiliki perilaku yang agresif, orang tua akan bersikap lebih otoriter. Kemampuan anak juga menjadi pengaruh ketika anak tersebut dianggap orang tuanya kurang, bisa dikatakan kayak kurang memiliki bakat, maka biasanya jadi otoriter dibandingkan dengan anak yang memiliki bakat. Berikut kita akan menjelaskan tentang macam-macam pola asuh secara umum. Ada pola asuh secara permisif, otoriter, demokratis, dan uninvolved. Pola asuh permisif, ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh permisif ini adalah mereka memang tanggap terhadap anak, namun cenderung longgar terhadap aturan dan disiplin. Mereka juga sangat jarang memberikan tuntutan dan harapan pada anak. Kontrol dari orang tua pun juga sangat kurang. Anak tidak akan dihukum atau dinasihati meskipun melanggar aturan. Jadi pola asuh dari permisif ini biasanya diterapkan oleh orang tua yang kedua orang tuanya sama-sama orang tua karir. Jadi mereka sibuk dengan pekerjaannya, anak dibiarkan begitu saja. Lalu dampak pola asuh permisif kepada anak. Anak tidak berani mengambil keputusan, tidak bisa membagi waktu dengan baik, lalu suka memberontak, tidak disiplin, tidak bisa mengendalikan diri, lalu tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Selanjutnya adalah pola asuh otoriter. Nah, pola asuh ini biasanya orang tua dengan ciri-ciri yang memiliki kontrol yang ketat dan juga kaku, memberikan batasan aturan yang ketat kepada anak dan wajib untuk ditaati. Orang tua juga tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat yang diberikan anak dan cenderung menggunakan hukuman fisik. Nah, dampaknya bagi psikologi anak adalah anak cenderung akan memiliki waktu yang keras dan memberontak, dan juga tidak berani mengambil keputusan, menjadi antisosial, dan tidak berani untuk tidak mengatakan tidak kepada orang lain, dan kurangnya motivasi internal. Selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Ini adalah pola asuh yang dianggap paling baik jika dibandingkan dengan pola asuh lainnya. Ciri-cirinya adalah anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan, orang tua mau membimbing dan memberi kontrol pada anak, dan juga memberikan alasan mengapa aturan itu diberikan, dan anak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Dampaknya bagi anak adalah anak memiliki rasa tanggung jawab, percaya diri, tahu apa yang dia mau, keterampilan sosialnya baik, mudah bekerja sama dengan orang lain, dan mandiri. Terakhir adalah pola asuh uninvolved atau tidak terlibat. Ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh uninvolved ini adalah kurang hangat dan kontrol terhadap anak rendah, pasif tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dasar anak, dan tidak memantau aktivitas anak sama sekali. Dampak dari pola asuh uninvolved atau tidak terlibat ini kepada anak adalah anak takut bertemu dengan orang, emotionally withdrawn. Maksudnya di sini adalah anak tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Seperti contoh dalam satu kelas ini ada hal yang lucu membuat semua tertawa dengan terbahak-bahak, tapi ada satu anak yang tidak bisa, dia tidak tertawa karena baginya itu tidak lucu. Lalu menjadi korban abuse atau pelecehan, dipaksa untuk mandiri sebelum waktunya, anak cenderung penakut, mudah stres atau depresi. Nah, dari teori kami ini, kami pun melakukan survei. Kami melakukan survei kepada 12 remaja, 12 orang tua, dan juga melakukan beberapa wawancara. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah Anda mengerti tentang pola asuh? Dan respon Anda mengatakan bahwa iya, orang tuanya mengerti, 91,5% mengerti, 38,5% tidak. Respon orang tua 83,3% mengerti, 16,7% tidak. Nah, yang mengerti ini rata-rata mereka mengerti tapi bukan mengerti secara spesifik seperti yang teori-teori dibuat, tapi lebih ke hal-hal yang umum. Yang kedua, apakah orang tua selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak? Respon anak 83,3% mengatakannya, 16,7% tidak. Orang tua yang mengatakan 100% ya. Nah, kalau waktu yang diberikan ini, misalnya dalam penjelasan mereka itu mengatakan bahwa dalam ketika makan itu wajib kayak tidak boleh memegang HP, jadi harus mengobrol.
Terus kemudian di malam hari menyempatkan waktu 1 jam 2 jam bersama, atau hari Sabtu dan Minggu itu dikhususkan untuk refleksi keluarga. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah ada aturan-aturan tertentu yang diberlakukan? Menurut respon anak, sebanyak 58,3% menjawab iya dan 41,7% menjawab tidak. Dari respon orang tua, sebanyak 91,7% menjawab iya dan sisanya 8,3% menjawab tidak. Maksudnya di sini adalah aturan-aturan tertentu, semisal contohnya tidak boleh pulang selebih dari jam 9 malam. Terus ada juga sebelum anak keluar rumah bermain, anak harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan-pekerjaan sekolah seperti PR dan sebagainya. Lalu dari 41,7% ini menjawab tidak, mungkin mereka menerima pola asuh secara permisif atau uninvolved. Makanya mereka tidak ada aturan-aturan tertentu di dalam keluarganya. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua memberikan penjelasan ketika mereka memberikan larangan kepada anak? Respon anak dan orang tua di sini jawaban apa? Ada 100%, semuanya menjawab iya. Tapi kami tidak tahu apakah itu benar, mereka menjawab dengan jujur ataukah tidak. Selanjutnya adalah pertanyaan kelima, apakah orang tua memberikan hadiah atau pujian atas prestasi yang diraih? Dari anak mengatakan bahwa 83,3% ya orang tua memberikan hadiah atau pujian, 16,7% tidak. Dari respon orang tua adalah 100%. Nah, dari penjelasannya pada umumnya lebih kebanyakan memberikan pujian. Kalau untuk hadiah lebih ke mengajak reward cicilan atau mengajak makan bersama di luar gitu. Keenam adalah apakah orang tua memberikan sanksi ketika anak melakukan kesalahan? Respon anak 58,3% mengatakannya, atau 1,7% tidak. Respon orang tua lagi-lagi 100%. Nah, dari sini sanksi yang diberikan dalam artian jika pertama kali melanggar masih diberi nasihat, tapi ketika berulang kali dilakukan hal yang sama, maka orang tua biasanya memberikan hukuman yang lebih tegas. Apakah anak terbuka dengan orang tua? Respon anak 66,7%, ya 33,6% tidak, respon orang tua 100%. Di sini yang terbuka mereka berbicara tentang hal sekolah, pribadinya kepada anak. Sedangkan 33,3% itu adalah karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau enggak ketika dia menceritakan sesuatu kepada orang tuanya lebih dahulu menjudge dia buruk sebelum bercerita. Lalu apakah pola asuh orang tua dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang lama? Menurut respon dari orang tua, sebanyak 58,3% menjawab ya dan sebanyak 41,7% menjawab tidak. Maksudnya di sini adalah ada sebagian orang tua yang benar-benar melegasi pola asuh yang diterapkan orang tuanya dahulu dan diterapkan kepada anaknya. Tapi ada sebagian orang tua yang masih memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak harus diterapkan oleh anaknya. Lalu dari persentase yang telah kami buat, kami presentasikan siang hari ini, kami mengambil rata-rata pola asuh yang diterapkan pada anak. Sebanyak 33,3% menerapkan pola asuh permisif dan sebanyak 13,3% menerapkan pola asuh otoriter, sebanyak 46,7% menerapkan pola asuh demokratis dan sisanya 6,7% menerapkan pola asuh uninvolved. Dari presentasi kami siang hari ini, kami menarik kesimpulan bahwa peran keluarga dalam pengasuhan anak sangatlah penting karena dapat mempengaruhi dan membentuk kepribadian dan karakter dari anak. Jadi rata-rata anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik dan benar itu akan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Namun sebaliknya, orang tua yang mengasuh anak dengan pola asuh yang buruk akan menjadi pribadi yang karakternya juga buruk. Ini daftar pustaka yang menjadi referensi kami pada presentasi siang hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?